Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Astika dari kelas 11 MIA 1 kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Dianita dari kelas 11 MIA 1 dari kelompok 2. Assalamualaikum. Di sini saya Regina Marcella dari kelas 11 MIA 1 dari kelompok 2. Hai everyone, saya Restu Fadila Handayani dari kelas 11 MIA 1 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeta Puspita dari kelas 11 MIA 1 dari kelompok 2. Happy weekend and enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Yang pertama, kita masuk ke konsep turunan fungsi. Di sini, jika f(x) sama dengan 8, maka f aksennya sama dengan 0. F aksen ini sama juga dengan turunan. Selanjutnya, apabila f(x) sama dengan 8x, maka turunan dari 8x adalah 8. Selanjutnya, jika f(x) sama dengan 3x pangkat 3, maka turunan dari 3x pangkat 3 adalah 9x pangkat 2. Kenapa bisa 9x pangkat 2? Karena 3 dikalikan dengan pangkatnya, lalu pangkatnya dikurangkan dengan 1. Adapun pola dari turunan fungsi, yaitu f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya sama dengan a dikali n, x dipangkatkan dengan n dikurang. Contoh soalnya, tentukan turunan pertama dari 6x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Maka f aksennya 6x dikalikan dengan pangkatnya 4 menjadi 24x, 4 dikurang 1 sama dengan 3, berarti 24x pangkat 3. Lalu dikurang dengan 6x kuadrat ditambah 8x dikurang 5. Jadi, turunan pertama dari f(x) sama dengan 6x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 5x tambah 9 adalah 24x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 8x dikurang 5. Baiklah, saya lanjutkan ke materi, yaitu turunan, jumlah, dan selisih dua fungsi dengan rumus ini. Contoh soalnya, tentukan turunan dari f(x) sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x. Penyelesaiannya, f(x) sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x sama dengan 3 dikali 5 pangkat 5 dikurang 1 ditambah 4 kali 2 pangkat 2 kurang 1 ditambah 6 sama dengan 15x pangkat 4 ditambah 8x ditambah 6. Jadi turunan dari f(x) sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 4x kuadrat tambah 6x adalah 15x pangkat 4 ditambah 8x ditambah 6. Selanjutnya, turunan hasil kali dua fungsi dengan rumus f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 dikali 3x kurang 4. Penyelesaiannya, kita misalkan u sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 dengan u aksen 6x, v 3x kurang 4, v aksen 3. Lalu kita masukkan ke rumus. Di sini saya tidak menuliskan x-nya. Kita masukkan ke rumus dan kita masukkan angkanya. U aksen sama dengan 6x dikali v 3x kurang 4 ditambah u 3x kuadrat tambah 5 dikali v aksen 3, lalu dikali ke dalam 6x kali 3x 18x kuadrat, 6x dikali min 4 sama dengan min 24x, lalu ditambah
X kuadrat kali 3, 9X kuadrat, 5 kali 3, 15. Lalu dijumlahkan dan hasilnya 27X kuadrat kurang 24X ditambah 15. Jadi, hasil turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5 dikali 3x kurang 4x ditambah 15. Selanjutnya yaitu turunan hasil bagi dua fungsi dengan rumus f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kurang 2 per x pangkat 3 tambah 3. Kita misalkan u sama dengan x kurang 2 dengan u aksen 1, v sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 dengan v aksennya 2x. Lalu kita masukkan ke rumus. Di sini saya tidak menuliskan x-nya untuk mempersingkat. Kita masukkan ke rumus, u aksen sama dengan 1, v sama dengan x pangkat 3 tambah 3 dikurang u x kurang 2 v aksen 2x per v kuadrat, yaitu x kuadrat x pangkat 3 ditambah 3 kuadrat. Lalu 1 dikali x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3, 1 dikali 3 sama dengan 3 dikurang x kali 2x yaitu 2x kuadrat, min 2 kali min 2x sama dengan min 4x kuadrat per x pangkat 3 tambah 3 kuadrat. Lalu hasilnya min x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 3 per x pangkat 3 tambah 3 kuadrat. Jadi hasil turunan pertama fx sama dengan 3 Jadi, hasil turunan pertama fx sama dengan x kurang 2 per x pangkat 3 tambah 3 adalah min x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 3 per x pangkat 3 ditambah 3 kuadrat. Selanjutnya, turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n. Rumus f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Tentukan contoh soalnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 pangkat 4. Kita misalkan u sama dengan 4x kuadrat kurang 5, maka u aksennya 8x. Lalu penyelesaiannya, rumusnya f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n dikali u aksen x. Lalu masukkan angkanya, n sama dengan 4 dikali ux yaitu 4x kuadrat kurang 5 pangkat 3, u aksen sama dengan 8x. Lalu dijumlahkan dan hasilnya 23x dikali 4x kuadrat kurang 5 pangkat 3. Jadi hasil turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 akar 4 adalah 32x kali 4x kuadrat kurang 5 pangkat 3. Selanjutnya yaitu turunan ke n dari suatu fungsi. Rumus turunan ke n
sama dengan Y pangkat M sama dengan Fnx atau sama dengan D pangkat MY per DX pangkat N. Contoh soalnya dapat teman-teman temukan di LKS halaman 42. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan garis singgung pada kurva. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mencari persamaan garis singgung pada kurva, terlebih dahulu kita harus mengetahui gradien garis atau M. Yang pertama, untuk persamaan Y sama dengan MX tambah J sama dengan M. Untuk persamaan AX tambah BY sama dengan C, M sama dengan min A per B. Jika diketahui dua titik, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk memperoleh M, rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Seperti yang telah kita ketahui bersama, persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1 dengan M sama dengan F aksen X1. Contoh soalnya, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5 di titik yang memiliki absis X sama dengan min 1. Penyelesaian, Y aksen merupakan turunan dari persamaan garis singgung. Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 4. Kemudian kita substitusikan X menjadi min 1 dan masukkan ke dalam nilai Y. Min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali dengan min 1 ditambah 5. Min 1 dikurang 3 dikurang 4 tambah 5 sama dengan min 3. Titik singgung garis di min 1, min 3 dengan gradien di X sama dengan min 1. M sama dengan YX. Y aksen sama dengan 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali min 1 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi kita peroleh gradien sama dengan 13. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Y dikurang min 3 sama dengan 13 dikali X dikurang min 1. Y ditambah 3 sama dengan 13 dikali X tambah 1. Y ditambah 3, 13 dikali X sama dengan 13X. 13 dikali 1 sama dengan 13. Y sama dengan 13X ditambah 13 dikurang 3. Jadi kita peroleh persamaan garis dengan gradien 13 di titik min 1, min 3 sama dengan Y sama dengan 13X ditambah 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai stasioner dan titik stasioner. Nilai stasioner adalah jika suatu fungsi Y sama dengan Fx terdiferensial di X sama dengan A, maka Fx sama dengan 0. Itu merupakan nilai stasioner. Sedangkan titik stasioner adalah A, Fa dengan X sama dengan A, diperoleh dari Fx X sama dengan 0. Contoh, diketahui fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Contoh, diketahui Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Ditanya nilai stasioner dan titik stasioner. Penyelesaian. Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan Fx sama dengan 0. 6x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 per 6. X sama dengan 2 per 3. X sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. X sudah dapat 2 per 3.
kita masukkan 2/3 sama dengan 3 kali 2/3 kuadrat dikurang 4 kali 2/3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4/9 kurang 4 kali 2/3 ditambah 3 sama dengan kita samakan penyebutnya dulu. Anggap saja penyebutnya 9 karena angka tertingginya 9. 9 bagi 9 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Tulis 12 di sini. 9 bagi 3 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Ditambah 9 bagi 1 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Tambah 27. Sama kita jumlahkan 12 dikurang 24 ditambah 27. Sama dengan 15/9 sama dengan sama-sama dibagi 3. Jadi 5/3. Jadi nilai stasioner dan titik stasionernya adalah 2/3 dan 2,3/5/3. Iya. Jadi nilai stasionernya adalah 5/3 dan titik stasionernya 2/3,5/3. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang menggambar grafik fungsi. Dalam menggambar grafik fungsi, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, menggunakan titik potong fungsi y sama dengan fx dengan sumbu x dan y. Yang kedua, menentukan investasi di mana fungsi y fx turun atau naik, serta titik ekstrim, maksimum atau minimum. Yang ketiga, jika fungsi ditunjukkan dalam interval tertutup, maka tentukan nilai fungsi pada ujung-ujung interval. 4. Bila dibutuhkan, ambil beberapa titik bantu. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh soalnya. Yang pertama, gambar sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Kita jawab. Yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu tipot. Kita singkat dengan tipot. Sumbu y sama dengan x sama dengan 0. Maka kita masukkan rumusnya. Y sama dengan, masukkan soalnya ke dalam. X kuadrat kurang 4x tambah 3. Y berarti di sini kan x sama dengan 0. Jadi kita masukin 0-nya ke x. 0 kuadrat kurang x, 0 tambah 3. Maka y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu x terhadap y sama dengan 0. Kita masukkan contoh soalnya. Contohnya yaitu soalnya 4x ditambah
3. Y-nya kan 0, berarti di sini 0. Sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Maka kita faktorkan 0 x kita akan mendapatkan hasil faktornya jika x ditambah 3 hasilnya berapa dan 3 dikurang x dapatnya berapa, hasil kalinya berapa. Jadi kita dapat yaitu x kurang 1 dan x kurang 3. Jadi x tambah 1 sama 3x 3 ditambah 1 min 1 dapatnya min 4. Jika 1 dikali 3 dapatnya 3. Kita perhatikan x kurang 1 x sama 1 x kurang 3 sama 0 x sama 3. Jadi kita akan dapat 0 x sama 3. Jadi kita akan dapat titik potongnya dari ini. X-nya 1, Y-nya 0. Ya, dan 0. Nah, kita akan mencari titik puncaknya. Rumusnya yaitu P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Sebelum kita masuk titik D, di sini hanya terdapat ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai nilai C. Tidak ada nilai D, maka kita harus mencari nilai D-nya yaitu diskriminan. Rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya berapa? 4. 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 3. Maka kita akan dapat hasilnya 4. Jadi D-nya adalah 4. Kita akan memasuki rumus titik puncak yaitu P min B per 2A, min D per 4A, yaitu P min 4 per 2 per 1, min 4 per 4 per 1. P sama dengan 4 per 2, min 4 per 4. Maka kita akan dapat hasilnya yaitu P sama dengan 2, min 1. Nah, kita akan memasuki grafiknya, itu gambar grafiknya. Di sini kita tulis dulu. Nah, kita akan masukkan ke grafik. Y-nya sama dengan 3, berarti di sini titiknya. Dan
Di sini 0,3. Ini Y, ini X. Dan titik potongnya itu 1 dan 3. Dan titik itunya 1, 2, 3, 2. Ini 2. Jadi grafiknya itu jadi inilah gambar grafik. Hai teman-teman, saya Restu Prilly Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral. Nah, di bab sebelumnya tentunya teman-teman telah mempelajari atau memahami tentang materi turunan, bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Apa itu integral? Integral yaitu inverse dari turunan atau lawan dari turunan. Sering juga disebut dengan anti turunan atau diferensial. Nah, jika di turunan kita melihat pangkatnya dikurang 1. Nah, kalau di integral karena itu inverse-nya, maka pangkatnya ditambah 1. Jika kita ibaratkan dengan sebuah fungsi fx, maka kita mencari turunan dengan rumus turunan. Namun, jika yang diketahui adalah sebuah fungsi dan ditanyakan adalah dari mana asal fungsi tersebut, maka kita mencari dengan rumus integral. Nah, pengintegralan fungsi fx terhadap variabel x dapat dinotasikan sebagai berikut. Dibaca, integral fungsi fx terhadap variabel x sama dengan fungsi integral umum di mana f aksen x sama dengan fx ditambah c. Nah, gimana? Udah paham dengan pengertian integral? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Integral ada dua macam. Yang pertama, integral tak tentu dengan integral tentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang belum memiliki nilai yang pasti, jadi masih berbentuk variabel. Nah, notasi integralnya begini. Dibaca, integral tak tentu fungsi fx terhadap variabel x. Nah, rumus-rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan integral tak tentu dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, kita menggunakan rumus dasar integral. Di sini A-nya kan 1, maka kita tulis 1 per N-nya 5 ditambah 1 X 5 ditambah 1 ditambah C. Maka kita jumlahkan saja 1 per 6 X pangkat 6 ditambah C. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Di sini pangkatnya yaitu dalam bentuk pecahan ya. Kita masukkan nilai A-nya 1 per N-nya 3 per 2 ditambah 1 X pangkat 3 per 2 ditambah 1 ditambah C. Nah, ini kita jumlahkan juga. 1, 3 per 2 ditambah 1 hasilnya 5 per 2 X pangkat 5 per 2 ditambah C. Ini tinggal kita balikan saja. 2 per 5 X pangkat 5 per 2 ditambah C. Contoh yang ketiga, kita menggunakan salah satu rumus umum integral tak tentu dari fungsi aljabar. Yaitu caranya dua integral fungsi fx-nya yaitu x, ini kan 3 per 4 kalau dikeluarkan dx. Maka 2 per
3/4 ditambah 1 X pangkat 3/4 ditambah 1 ditambah C. Maka hasilnya 2/7/4 X pangkat 7/4 ditambah C. Kita jumlahkan menjadi hasilnya 8/7 X pangkat 7/4 ditambah C. Nah, di soal terakhir, jika kita temukan rumus seperti ini, maka kita gunakan rumus dasar integral, yaitu kita integralkan satu persatu. Yang pertama, 6/2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2/1 ditambah 1 X 1 ditambah 1 ditambah C. Kita jumlahkan 6/3 X pangkat 3 ditambah 2/2 X pangkat 2 ditambah C. Kita jumlahkan hasil akhirnya 6/3, 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah C. Selesai. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu yaitu sebagai berikut. Oke, biar lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Baiklah, kita selesaikan dengan rumus umum integral. Seperti ini. Kita selesaikan satu persatu. 10/4 ditambah 1X pangkat 4 ditambah 1 ditambah 3/2 ditambah 1X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1/1 ditambah 1X pangkat 1 ditambah 1 ditambah C. Kita jumlahkan saja. 10/5X pangkat 5 ditambah 3/3X pangkat 3 dikurang 1/2X pangkat 2 ditambah C. Nah, sekarang kita selesaikan. 10/5 2X pangkat 5 ditambah 3/3 1, maka tidak ditulis 1. X pangkat 3 dikurang setengah X pangkat 2 ditambah C. Selesai. Nah, materi selanjutnya yaitu penerapan integral tak tentu. Yang pertama yaitu menentukan persamaan fungsi asal. Integral tak tentu dapat menentukan untuk menentukan hal berikut. Nah, kemudian langkah-langkah menentukan fungsi asal f(x) jika f aksen x dan f(a) diketahui. Biar lebih ngerti, langsung aja ke contoh soal. Nah, di soal jika diketahui f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2, di mana f2 sama dengan 10, maka kita gunakan cara fx sama dengan integral f aksen x dx. Kita masukkan nilai f aksen x-nya 3x kuadrat ditambah 2 dx. Maka kita integralkan semuanya. Integral 3x kuadrat ditambah integral 2 dx. Integral 3x kuadrat yaitu 3/3 x2 tambah 1 ditambah 2/1 x ditambah c, hasilnya
X pangkat 3 ditambah 2X ditambah C. Nah, untuk mendapatkan nilai C, maka kita masukkan ke F2. F2 sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah C. Nilai F2 kan 10, sama dengan kita masukkan nilainya 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah C. 8 ditambah 4 ditambah C. Maka nilai C-nya adalah min 2. Maka nilai Fx X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 2. Nah, yang kedua, menentukan persamaan kurva. Nah, jika yang diketahui dy per dx dari sebuah titik pada kurva, maka persamaan kurva y sama dengan fx, yaitu agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui gradien garis singgung di setiap titik kurva fungsi kuadrat adalah M sama dengan 4X dikurang 3 jika suatu kurva fungsi kuadrat melalui titik min 3,7, maka tentukan persamaan kurvanya. Oke, kita selesaikan. Di sini nilai M adalah 4X dikurang 3. Lalu kita masukkan ke rumus. Sama dengan integral 4X dikurang 3 dx sama dengan 4 per 2x kuadrat dikurang 3x ditambah c. Lalu kita mendapatkan hasil 2x kuadrat dikurang 3x ditambah c. Nah, oke. Untuk mendapatkan nilai c, maka kita gunakan titik min 3,7. Nah, melalui titik min 3,7, maka F min 3 sama dengan 7. Nah, kita masukkan 2 dikali min 3 kuadrat dikurang 3 kali min 3 ditambah C sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan 18 ditambah 9 ditambah C sama dengan 7. 27 ditambah C sama dengan 7. Maka nilai C adalah min 20. Maka persamaan kurva tersebut adalah Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 20. Selesai. Nah, materi selanjutnya yaitu integral substitusi dan integral parsial. Yang pertama yaitu integral substitusi. Nah, notasi integral substitusi yaitu sebagai berikut. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini diketahui integral 5x dikurang 3 pangkat 3 dx. Maka kita selesaikan dengan rumus integral substitusi. Kita misalkan ini adalah U. Maka nilai U-nya 5x dikurang 3, maka du per dx turunan dari 5x yaitu 5
maka dx sama dengan du per 5. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Integral 5x dikurang 3 pangkat 3 sama dengan integral u pangkat 3 dikali dx. Sekarang kita masukkan nilai dx-nya. Jadi, integral u pangkat 3 nilai dx adalah du per 5, bisa juga 1 per 5 du ya. 1 per 5 du, maka 1 per 5 dikali 1 per 3 ditambah 1 u pangkat 3 ditambah 1 ditambah c. Nah, hasil ini yaitu 1 per 20 u pangkat 4 ditambah c. Lalu, nilai u-nya kita masukkan. Satu per 20 nilai u yaitu 5x dikurang 3 pangkat 4 ditambah c. Selesai. Yang kedua yaitu integral parsial. Integral parsial adalah bentuk integral yang merupakan hasil perkalian antara suatu fungsi x dengan turunan suatu fungsi x. Nah, ciri-ciri bentuk integral sebagai berikut. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui seperti soal berikut, maka kita tidak bisa menggunakan rumus integral substitusi. Jadi, kita gunakan rumus integral parsial untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini yang menjadi u-nya adalah x, dan ini adalah dv. Jadi, nilai u adalah x, di mana du per dx sama dengan 1, jadi du sama dengan dx. Lalu, nilai dv-nya kan 1 ditambah x pangkat 3. Maka nilai v itu integral dari 1 tambah x pangkat 3 dx. Maka integral ini sudah kita ketahui cara mencarinya pada awal materi, jadi 1 per 4 pangkat 4 ditambah c. Sekarang kita masukkan ke rumus integral parsial. Jadi, x dikali 1 per 4 1 ditambah x pangkat 4 dikurang integral 1 per 4 1 tambah x pangkat 4 dx. Maka 1 per 4 x dalam kurung 1 tambah x pangkat 4 dikurang, maka integral dari ini yaitu 1 per 4 dikali 1 per 5 1 tambah x pangkat 5 dx. Lalu 1 per 4 x 1 ditambah x pangkat 4 ini dijumlahkan menjadi 1 per 20 1 ditambah x pangkat 5 ditambah c.
Selesai. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.